Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di catatan harian Lobster Air Tawar Moza. Jadi hari ini kuras kolam lagi ya. Uh, jadi ini adalah penampakan uh, kolamnya yang isi dengan air sumur. Yang kemarin airnya itu kalau diendapkan itu berminyak ya. Tapi dengan sistem filter uh, yang saya buat, alhamdulillah airnya nggak berminyak, cuman filternya itu agak kuning sama berkarat karena tertahan di situ kan ya. Jadi kemungkinan itu untuk karang jahenya itu bakalan sedikit boros. Soalnya di karang jahenya itu oh, tersaring apanya itu kan namanya, karat-karat dari air tersebut, soalnya airnya kan berminyak dan berkarat, jadi itu bisa dilihat kuning karang jahenya yang awalnya putih. Nah, saya rasa ini per 2 bulan bakal diganti karang jahenya. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita buang airnya. Jadi saya untuk membuang airnya itu seperti ini ya. Tapi ingat, untuk membuang airnya itu, untuk menguras kolamnya jangan semua dikuras karena bakalan merubah pH. Jadi disisakan sedikit saja. Nah, ini dari 10 ekor. Jadi tersisa itu cuma 5 ekor aja. 2 jantan, sisanya betina. Nah, begitu. Tinggal segitu sisanya karena saya tidak tahu kalau pH-nya itu terlalu tinggi ya, jadi menyebabkan lobsternya pada mati. Jadi ini setelah pergantian airnya, ini bisa dilihat pergantian airnya sudah saya lakukan. Itu lobsternya sepertinya nyaman. Oke. Jadi yang saya bilang tadi, kalau untuk filter seperti ini dengan air yang berminyak dan berkarat, kalau diendapkan itu bakalan boros ini nih, tuh, karang jahenya. Karena karang jahe itu kan berpori-pori, jadi di pori-porinya itu nempel eh, mungkin karat-karatnya sih. Nah, tapi bisa dibersihkan itu sebagian masih ada yang nempel, betul-betul nempel, sebagian masih bisa dibersihkan karat-karatnya. Nih, airnya sudah saya ganti tuh. Nah, kalau untuk busanya tuh sudah sangat menguning ya, beda sama ya waktu saya menggunakan air yang tidak berkarat tapi pH tinggi. Nah, ada plus minusnya. Ini air yang dari sumur saya sendiri nih, tuh karang jahe itu bisa dilihat menguning nih. Untuk airnya belum ada berkarat, belum ada juga berminyak karena difilter terus menerus sama filternya. Tuh lobsternya tadi ada 1 ekor yang bakalan molting, tapi saya nggak tahu nih yang mana nih. Tadi ada satu tuh, ciri-cirinya udah kelihatan, kepalanya udah besar, udah gitu badannya juga lembek, sepertinya mau molting. Semoga aja berhasil dia, karena kalau nggak berhasil dia kemungkinan mati lagi nih. Tuh, untuk pH-nya ini belum bisa saya ukur soalnya pH meter saya rusak. Nah, ini kalau ditarik dari pH yang pernah saya ukur untuk air sumur saya itu 6,9. Nah, mungkin aja bisa nih aman. Oh, 6,9, 7 lah kalau aman ya, 7 netral ya. Nih, ini apanya, air untuk oksigennya di bawah nih itu nggak terlalu lancar soalnya ada kotoran yang menempel di pipanya yang nggak terlalu bersih. Saya bersihkan tadi pipanya nih, makanya airnya nggak terlalu banyak yang keluar, nggak terlalu deras, jadi seperti ini nih. Nah, nah gini. Tapi alhamdulillah semenjak eh, saya ganti air ini nggak ada kematian.
Jadi untuk catatan-catatan selanjutnya bakalan saya sharing terus apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Ya walaupun kalau seandainya ada yang salah dalam saya menyampaikannya atau keliru, namanya juga belajar, bisa uh, di komen aja, dikasih pendapatnya, tapi jangan dihujat ya. Karena kita sama-sama belajar. Mungkin yang sudah berpengalaman lebih dari saya ya mohon bimbingannya. Begitu. Oke, karena sudah selesai pergantian airnya, saatnya kolamnya ditutup dengan kalau di kolam saya menggunakan ini jaring nyamuk sih. Karena karena ini yang ada sisa dari jaring nyamuk di rumah, makanya saya gunakan saja. Ini sih berfungsi kalau di tempat saya untuk supaya kalau seandainya ada kotoran itu nggak langsung masuk ke dalam kolam, karena lobster ini kan pemakan segalanya. Jadi yang saya takutkan itu jika ada kotoran-kotoran yang masuk, atau seperti ada sampah yang masuk, nah, bisa terhalang lah oleh jaring nyamuk ini. Nah, kalau plastik hitam ini saya menggunakannya dua lapis. Nah, plastik hitam ini bertujuan supaya tertutup aja, lebih gelap uh, di dalam kolamnya, karena lobster ini kan takutnya dia stres karena sering ada orang-orang yang lewat. Soalnya di rumah saya bisa dibilang sering lah teman-teman saya datang atau keluarga datang, takutnya nanti sering dilihat-lihat, jadinya stres lobsternya. Dan untuk musim hujan seperti ini sangat berfungsi untuk menahan air supaya tidak masuk ke dalam kolamnya. Soalnya ini pernah cuman menggunakan jaring nyamuk aja dan airnya masuk ke dalam kolam tuh, walaupun tersaring awalnya, terhambat oleh jaring nyamuk ini, tapi tetap saja tempiasnya itu juga masuk ke dalam kolamnya. Oke, segitu saja video dari saya. Dan jangan lupa di follow akun Instagram saya, itu Moza. Dan di sini juga khusus untuk lobsternya sih, ini akun untuk perkembangan lobsternya. Jangan lupa di follow akun ini. Dan segini saja.